Baik, kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang penting di dalam pengenalan pola, yaitu deep learning. Jadi deep learning ini merupakan basis dari pembelajaran lain, pembelajaran learning yang lain ya, yang berkembang saat ini. Misalnya saja algoritma yang dipakai untuk large language model ya, untuk model-model lain yang berkembang yang diterapkan di industri. Nah, pada bagian ini kita akan bahas konsep dasar dari deep learning, kemudian juga perkembangan dari machine learning itu sendiri, kemudian ada beberapa faktor inti kenapa popularitas dari deep learning ini meningkat dan potensi-potensi di masa depan. Nah, kalau kita lihat di masa lalu ini, AI ini merupakan suatu subjek pembicaraan ya di dalam dunia media gitu. Kalau kita lihat banyak sekali artikel mengenai machine learning, deep learning, dan AI, dan kadang juga itu aplikasinya di luar jangkauan dari pembicaraan masalah teknologi. Di dalam pembicaraan itu banyak sekali harapan bahwa di masa depan ini kita memiliki chatbot yang cerdas ya, kemudian ada kendaraan yang memiliki kemampuan berjalan sendiri atau self-driving car, ada juga virtual assistant yang kadang-kadang ini dengan digambarkan seolah-olah akan mengambil alih pekerjaan manusia. Dan juga ini juga akan punya dampak di dalam aktivitas ekonomi, yang nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang ini akan banyak digantikan oleh robot dan agen-agen AI. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagian dasar atau konteks yang esensial dari AI, kemudian juga hubungannya dengan machine learning dan deep learning. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, sebenarnya deep learning ini merupakan dari machine learning ya. Perhatikan di gambar ini ada himpunan deep learning, kemudian ada machine learning dan AI. Jadi deep learning merupakan bagian dari machine learning, kemudian machine learning merupakan bagian dari AI. Dan posisi dari pengenalan pola adalah sebenarnya salah satu model dari pembelajaran yang digunakan untuk solusi klasifikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini AI sudah seperti dijelaskan pada bagian terdahulu sudah lama berkembang dari tahun 50-an. Dan ini approach atau pendekatan yang dilakukan pada masa itu menggunakan pendekatan yang disebut dengan symbolic AI, di mana ini sampai tahun 50 sampai 1980, dan kemudian mengalami puncak popularitas dengan adanya disebut expert system, sistem pakar yang booming pada tahun 1980-an. Meskipun model-model pembelajaran yang simbolik AI itu menghasilkan cara untuk menyelesaikan problem, kemudian baik itu yang didefinisikan dengan baik ataupun masalah-masalah logik seperti permainan catur, tapi ini tidak dapat menjangkau ya atau digunakan untuk solusi yang problem yang lebih kompleks ya. Misalnya klasifikasi image, kemudian pengenalan suara, speech recognition, atau penerjemahan bahasa itu masih belum baik gitu dengan pendekatan simbolik AI. Nah, di sini dengan adanya machine learning, maka ini menyebabkan
pendekatan simbolik AI ini digantikan oleh machine learning. Kita akan lompat saja. Apa beda antara model simbolik AI ya dengan machine learning? Kalau kita lihat di grafik ini, pada model pembelajaran yang lampau itu kita memberikan rule dan data sebagai input, kemudian menggunakan teknik pemrograman, maka ini digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti dengan adanya rule atau berbasis aturan ini, problem itu dimasukkan, diinputkan ke dalam sistem, kemudian sistem yang berbasis rule ini akan memberikan jawaban. Nah, berlainan dengan cara seperti itu pada pembelajaran berbasis mesin atau machine learning, itu yang dimasukkan adalah data ya, dan pasangannya atau jawabannya. Jadi ada data dan ada jawabannya, atau kita katakan data dan kelasnya. Itu kita inputkan ke dalam algoritma machine learning. Ini akan menghasilkan rule. Jadi pembelajaran menghasilkan aturan. Kalau yang di pertama ini adalah aturan kita buat dulu, baru kita oleh manusia ya secara manual aturan dibuat, baru dimasukkan dalam program. Pada machine learning ini data dan kelas atau data dan jawaban diberikan sebagai input ke algoritma machine learning, kemudian akan menghasilkan aturan. Ini adalah training ya. Kemudian aturan ini akan dipakai untuk mengklasifikasi atau mengenali pola dari suatu data baru. Jadi di dalam sistem berbasis machine learning ini adalah itu dilatih ya. Jadi rule itu dilatih, dihasilkan dari data dan tidak secara eksplisit diprogram. Ini yang membedakan dengan pendekatan yang lampau. Nah, meskipun machine learning ini berkembang ya sampai tahun 1990-an, langsung dia menggantikan model-model pendekatan AI sebelumnya ya. Namun ini tentu ada keterbatasannya. Kalau keterbatasan, pembelajaran mesin ini tentu sangat terkait erat dengan matematik, statistik ya. Tapi ini berbeda sedikit dari statistik. Kalau tidak seperti statistik, ini pembelajaran mesin ini biasanya berurusan dengan data yang besar, yang kompleks ya. Misalnya aja kita berurusan dengan jutaan image ya, yang masing-masing terdiri dari 10 ribuan atau puluhan ribu pixel seperti itu, yang dimana kalau kita gunakan pendekatan statistik secara klasik untuk mencari jawaban dari problem yang menggunakan data yang sangat besar tersebut, itu menjadi tidak praktis ya. Nah, sebagai hasilnya ini machine learning, terutama deep learning, ini menunjukkan performa yang baik walaupun hanya dengan menggunakan teori matematik yang minim ya. Ini dapat bersaing bahkan melewati pendekatan-pendekatan machine learning atau pendekatan-pendekatan statistik atau matematik yang lainnya. Nah, untuk mengerti dari teori mengenai deep learning ini, apa bedanya dengan pendekatan machine learning lain, maka kita harus melihat ide di mana bagaimana machine learning algoritma itu melakukan sesuatu. Nah, biasanya untuk melakukan machine learning ini kita butuh 3 poin ya. Yang pertama kita butuh input data point. Jadi poin-poin data itu diberikan sebagai input. Sebagai contoh misalnya pada tugas untuk mengenali suara, nah data point ini bisa berupa file suara dari orang yang sedang berbicara. Pada tugas lain misalnya untuk mengklasifikasi image, mungkin kita bisa menggunakan gambar sebagai data pointnya. Itu yang pertama adalah input dari data pointnya. Yang kedua adalah contoh dari hasil yang dikeluarkan atau disebut juga sebagai label ya.
Jadi sebagai contoh misalnya pada tugas pengenalan suara, ini bisa berupa transkrip dari file suara. Jadi ada data dari misalnya file suara sebagai input, kemudian outputnya adalah teks, ya, teks dari transkrip apa yang disebutkan di dalam file suara tersebut. Itu pasangannya ya. Kemudian pada contoh pengelolaan image, maka mungkin inputnya image tapi outputnya berupa misalnya tagging atau label. Ada gambar, mungkin saja taggingnya ini adalah gambar anjing. Ada gambar B, mungkin labelnya adalah kucing dan seterusnya. Kemudian adalah yang ketiga, kita butuh cara mengukur apakah algoritma itu melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, ini dibutuhkan untuk menentukan gap ya, jarak antara output dari algoritma tersebut dan juga dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya. Jadi perbedaan antara dugaan dengan data sebenarnya itu adalah digunakan untuk mengukur seberapa baik algoritma ini melakukan pekerjaan. Nah, hasil ini tadi digunakan sebagai feedback ya, sebagai feedback kepada algoritma untuk menyesuaikan parameternya sehingga nanti ini disebut sebagai learning. Jadi konsepnya seperti itu. Learning itu adalah sebenarnya mengadjust sedemikian rupa sehingga gap antara hasil yang diberikan algoritma dibanding dengan hasil sebenarnya menjadi lebih kecil. Jadi di dalam transformasi model dari pembelajaran mesin ini, maksud saya dari model machine learning ini itu mentransformasi data input menjadi suatu output yang bermakna. Nah, proses ini disebut sebagai learn ya, pembelajaran dari exposure atau dari input atau dengan diberikannya contoh-contoh dari input dan output. Jadi kita diberikan pasangan input dan output, kemudian algoritma akan belajar mengenai polanya. Karena itu problem utama dari machine learning dan deep learning ini adalah bagaimana mentransfer data dengan menjadi lebih bermakna seperti itu. Nah, dengan kata lain, untuk belajar bagaimana merepresentasikannya dengan lebih berguna dari input data ya, menjadi representasi yang bisa diharapkan atau menghasilkan suatu output yang diharapkan. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan apa yang disebut dengan representasi. Di sini yang dimaksud adalah dalam model machine learning adalah kita sebenarnya mencari pola ya, jadi appropriate representasi dari input data menjadi output. Jadi maksudnya mencari bagaimana mentransformasi data dari input itu menjadi ke suatu bentuk yang suatu kelas atau label ya. Nah, ini disebut sebagai task dari klasifikasi. Jadi diberikan input, kemudian labelnya, kemudian menghasilkan pola atau rule. Nah, ini adalah suatu task klasifikasi atau pengenalan pola juga. Nah, untuk lebih konkret, mari kita lihat contoh berikut ini. Pertimbangkan gambar berikut. Jadi ada sumbu X ya, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah poin-poin data, ada data yang berwarna putih dan hitam, koordinatnya adalah X, Y. Nah, seperti yang kita lihat, kita memiliki beberapa titik putih dan titik hitam. Misalkan kita ingin mengembangkan algoritma yang dapat mengambil input XY pada suatu titik, akan menghasilkan apakah titik tersebut itu masuk ke kelompok titik putih atau titik hitam. Jadi kita punya pola yang sudah ada seperti ini. Nah, kalau ada data baru, kira-kira dia masuk ke titik putih atau titik hitam. Nah, dalam kasus ini
input yang diberikan adalah koordinat dari titik-titik data kita. Kemudian expected output atau hasil yang diharapkan adalah warna dari titik yang diberikan tadi. Kemudian cara mengukurnya bagaimana, yaitu adalah measure apakah algoritma kita ini melakukan pekerjaan dengan baik. Misalnya seberapa banyak atau seberapa persen dari data baru yang diberikan bisa di label atau diwarnai dengan benar, seperti itu. Nah, untuk ini kita butuh cara merepresentasikan data kita dengan lebih baik ya, yang sehingga dapat dengan lebih mudah memisahkan titik-titik berwarna hitam dan titik berwarna putih. Jika transformasi ini bisa kita lakukan dengan baik, maka kita bisa mendapatkan beberapa kemungkinan transformasi. Pada gambar sebelah kiri ini adalah data mentahnya, jadi datanya menyebar seperti ini. Kalau kita rubah koordinatnya menjadi seperti ini ya, jadi yang sumbu Y-nya adalah yang seperti ini, yang miring ya, X juga miring. Kemudian kita transformasikan menjadi, kita putar gitu ya, sebesar mungkin 45 derajat, maka kita punya representasi baru. Dan lebih baik ya, kita bisa lihat bahwa nanti titik-titik baru yang jatuh di sebelah kiri sumbu Y itu akan menghasilkan warna putih. Kalau jatuh di sebelah kanan sumbu Y akan masuk warna hitam. Sehingga kita punya rule di sini, atau rule yang sederhana, yaitu yang dimaksud dengan warna hitam adalah, ya di sini saya warnai black point A, jadi titik-titik hitam jika X-nya lebih besar dari 0. Atau titik putih jika X-nya lebih kecil dari 0 ya. Nah, representasi yang baru ini tentu ini akan menghasilkan solusi yang sederhana ya, yang dasar untuk masalah klasifikasi yang kita temui ini. Nah, dalam kasus ini kita mendefinisikan koordinat dengan melalui manual gitu ya. Nah, tentu ini jika kita menggunakan secara sistematik ya, dengan matematik, kita bisa menghasilkan banyak sekali kemungkinan untuk merubah sistem koordinatnya. Tadi kan dirubah koordinatnya menjadi ditransformasi menjadi 45 derajat misalnya. Dan juga kita akan menggunakan feedback ya. Kalau misalnya kalau kita rubah koordinatnya sekian derajat, seberapa banyak titik-titik yang dapat diklasifikasikan dengan benar. Nah, itu yang dilakukan oleh machine learning ya. Jadi yang dimaksud dengan learning dalam konteks machine learning ini adalah mendeskripsikan bagaimana kita mencari pencarian secara otomatis untuk menghasilkan representasi yang lebih baik ya. Jadi kalau di gambar ini kan ini garis koordinat ini bisa kita miringkan dengan banyak sekali kemungkinan. Nah, learning di sini adalah bagaimana kita mencari secara otomatis representasi yang lebih baik dari poin data kita. Semua machine learning algorithm, jadi segala macam algoritma machine learning itu tentu memiliki cara otomatis untuk melakukan transformasi sehingga merubah data itu menjadi representasi yang lebih berguna untuk suatu task tertentu. Misalnya di sini operasinya bisa merubah sistem koordinatnya seperti yang baru kita jelaskan tadi, atau melakukan suatu proyeksi linier, ya, mungkin melakukan translasi pergeseran, ya, mungkin melakukan operasi nonlinear, misalnya pilih semua poin yang lebih besar dari 0, X lebih besar dari, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini algoritma pembelajaran mesin ini tidak terlalu kreatif ya untuk mencari transformasi yang seperti ini ya. Jadi ini kurang efektif lah seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara teknis ini machine learning algoritma ini adalah mencari bagaimana representasi yang lebih berguna untuk input data yang diberikan pada suatu ruang cari yang
diberikan yang mungkin menggunakan bentuk dari signal feedback. Jadi di sini secara teknis sebenarnya, jadi kita ulang lagi adalah bagaimana mencari representasi yang lebih baik, yang berguna dari input data yang diberikan pada suatu kemungkinan ruang cari yang ditetapkan menggunakan bantuan dari feedback signal, jadi sinyal-sinyal feedback. Nah, dengan mengerti seperti ini, maka kita sudah mengerti kira-kira apa yang dimaksud dengan learning. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana deep learning itu menjadi lebih spesial lagi. Sudah kita lihat tadi, deep learning ini merupakan suatu sub bidang dari machine learning, jadi bagian dari machine learning, di mana dia melakukan representasi dari data yang memberikan tekanan ya melalui suatu pembelajaran yang suksesif. Jadi pembelajarannya ada lapisan-lapisan suksesif yang berturut-turut sehingga menghasilkan representasi yang lebih bermakna gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan suatu teknik di mana kita memiliki lapisan-lapisan yang menghasilkan representasi yang lebih bermakna. Jadi ini sebenarnya tidak berbeda banyak dengan pembelajaran menggunakan algoritma machine learning lain. Tapi ini yang membedakan adalah idenya adalah bagaimana kita memanfaatkan lapisan-lapisan representasi yang berturut-turut. Jadi kalau tadi kan hanya satu lapis representasi. Nah, dengan deep learning kita bisa menggunakan lapisan-lapisan representasi yang lebih kaya. Nah, di sini banyaknya layer yang berkontribusi kepada model ini disebut sebagai depth ya, kedalaman dari model. Sehingga namanya ini bisa kita sebut sebagai layer representation learning atau pembelajaran dengan merepresentasikan layer. Jadi representasi pembelajaran mesin yang melalui representasi berlapis-lapis. Atau bisa kita katakan sebagai hierarchical representation learning atau pembelajaran yang representasinya secara hierarkis. Nah, pada pembelajaran deep learning yang modern ini bisa melibatkan layer ya, yang bisa terdiri dari puluhan bahkan ratusan layer untuk representasinya. Kemudian layer-layer ini itu akan digunakan secara otomatis untuk mengeksposur atau mengeksploitasi data training sehingga didapatkan pola yang paling baik ya. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan pembelajaran mesin lain, itu fokusnya hanya mungkin belajar menggunakan sebuah layer atau dua buah layer saja untuk melakukan representasi data. Karena itu algoritma machine learning yang masa lalu bisa kita katakan sebagai shallow learning atau dangkal ya, pembelajaran dangkal. Nah, dalam deep learning ini representasi yang berlapis-lapis tadi itu dipelajari secara umum menggunakan algoritma yang disebut dengan jaringan saraf tiruan, neural network, di mana layer-layer ini bertumpuk satu sama lain. Kemudian istilah dari jaringan saraf atau neural network ini mengacu kepada istilah yang digunakan di dalam neurobiologi atau biologi tentang otak ya. Meskipun ini mengacu kepada bagaimana cara otak bekerja, sebenarnya ini tidak ada bukti yang kuat ya bahwa model yang digunakan di dalam deep learning ini merupakan suatu implementasi persis yang dilakukan di dalam otak manusia. Ini hanya perkiraan saja ya, jadi pendekatan saja. Nah, untuk pembicaraan kita ini kita akan melihat bagaimana framework matematik
di dalam deep learning untuk kita jelaskan dengan lebih baik. Nah, pertanyaannya bagaimana kita merepresentasikan ya suatu problem ini di dalam deep learning. Untuk itu mari kita lihat beberapa lapisan jaringan saraf ya yang kita lihat di gambar 15 nih, di mana jaringan ini akan mentransform atau menduga suatu image tulisan tangan untuk dikenali sebagai tulisan berapakah ini ya. Sebagai input, ini adalah input originalnya, asli gambarnya merupakan gambar hitam putih. Ini ada tulisan angka 4 ya. Ini akan dimasukkan ke jaringan saraf yang berlapis-lapis atau disebut juga sebagai deep learning. Kemudian nanti akan ada output, yaitu di sini akan menghasilkan nilai 4 ya, sebagai dugaan ini adalah tulisan tangan bertuliskan 4. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, sebenarnya pada masing-masing layar ini akan dikenali pola ya. Jadi ditransformasi, direpresentasikan, yang mungkin polanya ini tidak bisa kita mengerti secara langsung, tetapi komputer bisa mengenali pola dengan baik. Seperti yang kita lihat di gambar 16 bawah ini, transformasi jaringan dari gambar image tadi itu akan dirubah, akan berbeda dari image aslinya, kemudian akan meningkat menjadi suatu bentuk tertentu yang memiliki atau mendeteksi kekhasan dari objek yang akan diklasifikasi atau dikenali polanya tersebut. Nah, ini sini kita bisa melihat bahwa deep network atau jaringan saraf yang dalam ini merupakan seperti suatu saringan informasi yang berlapis-lapis ya, di mana informasi yang masuk keluar dari satu layar akan diberikan kepada input sebagai input dari layar berikutnya. Seperti anggap saja suatu filter air yang akan melakukan proses pemurnian ya. Sebagai contoh di sini tulisan angka 4 mungkin dimasuk ke dalam layar 1, ini akan mengenali posisi dari titik-titik ini ya, sehingga kelihatan kalau angka 4 itu ada kakinya yang miring dan sebagainya. Pada layar kedua ini akan mendeteksi tanda-tanda lain ya. Mungkin pada layar keempat akan lebih detail lagi ya, seperti ini. Nah, kemudian di layar terakhir ini akan menghitung misalnya kemungkinan atau probability tulisan tangan ini seberapa besar masuk ke suatu kemungkinan, apakah dia tulisan angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, karena itu secara teknis kita katakan bahwa deep learning ini adalah suatu cara yang multi-stage ya, way, atau cara yang bertahap-tahap untuk mempelajari representasi data. Ya, itu secara singkatnya. Jadi dia pada tahap 1 mendapatkan representasi data yang pertama ini, pada layar kedua mendapatkan representasi data yang ini, dan seterusnya. Sehingga dia dapatkan kalau angka 4 itu punya ciri-ciri pada masing-masing layar seperti apa. Sehingga nanti mekanisme ini secara seperti sulap saja, begitu kita masukkan suatu tulisan, maka dia akan mengenali masuk ke pola yang mana. Ini angka tulisan berapa. Nah, untuk itu mari kita lihat lebih detailkan bagaimana cara kerja dari deep learning ya. Untuk itu kita pahami gambar berikut ya. Jadi ini ada input ya, input ini bisa berupa gambar, teks dan sebagainya. Kemudian kita kirim ke suatu layer untuk ditransformasi datanya. Nah, data ini akan diolah tadi ya seperti gambar tersebut, menghasilkan suatu output, yang output ini akan dikirim ke layar berikutnya sebagai input layar ini. Di mana di sini data ditransformasi. Kemudian menghasilkan suatu prediksi ya, prediksi kalau tadi memprediksi tulisan, misalnya probability dari tulisan tersebut dan sebagainya. Nah, pada masing-masing layar ini itu dimiliki bobot ya. Jadi di masing-masing layar itu diberi bobot, datanya diboboti melalui persamaan simpel sederhana.
tadi ya, kemudian menghasilkan output, dikirim juga ke layar berikutnya, diberi bobot sampai menghasilkan prediksi Y absen. Nah, goalnya adalah di sini adalah bagaimana mencari right value for this. Jadi mencari bobot yang tepat ya, sehingga prediksi ini menjadi akurat. Bagaimana memberikan bobot yang benar sehingga menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, untuk mengendalikan ini kita butuh sesuatu yang bisa mengobservasi hal itu. Untuk mengendalikan output dari jaringan saraf, kita harus mampu mengukur seberapa jauh output itu benar ya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Untuk itu kita butuh suatu fungsi yang disebut sebagai loss function. Jadi fungsi yang mengukur kehilangan atau disebut sebagai objective function. Nah, loss function ini memprediksi hasil dari network dibandingkan dengan hasil dari sebenarnya. Jadi kita akan melihat perbedaan antara dugaan dari algoritma dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Di sini akan menghitung skor distan ya, skor jarak atau selisih yang merupakan seberapa bagus network ini melakukan pendugaan. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini, kita punya input X, kemudian kita memiliki bobot pada layar ini, kita transformasi dengan bobot ini menghasilkan output, dikirim ke layar berikutnya, pada layar berikutnya diberi bobot lagi, menghasilkan prediksi Y absen. Nah, ini kita bandingkan dengan Y sebenarnya, jadi kelas sebenarnya ya. Nah, seberapa bedanya ini diukur dari menggunakan loss function, menghasilkan suatu skor kehilangan atau penyimpangan. Ini cara kerja loss function ya. Nah, salah satu trik ya dari deep learning ini menggunakan skor dari loss tadi sebagai sinyal feedback untuk mengejas nilai dari bobot yang diberikan little by little atau bertahap. Ya. Seperti kita lihat pada gambar 19 ya. Jadi sini sudah mendapatkan loss score. Nah, loss score ini merupakan feedback ya, dikirim kepada optimizer suatu algoritma tertentu yang fungsinya adalah mengupdate dari bobot ini ya, bobot masing-masing ini. Nah, bobot ini akan disesuaikan berdasarkan nilai dari kehilangan atau loss score. Kemudian diproses ulang, diputar lagi, beriterasi, menghasilkan nilai prediksi yang baru yang kemudian dibandingkan dengan target yang sebenarnya, sampai didapat loss score yang masuk dalam kategori yang dapat diterima begitu. Artinya prediksinya ini betul-betul mendekati target sebenarnya. Artinya lossnya kecil sekali ya. Nah, pada awalnya di model ini bobot ini dilakukan secara random ya, sehingga melakukan transformasi secara acak, kemudian baru dia akan menyesuaikan dari loss tersebut. Kemudian melakukan putaran ya, jadi ada looping, training loop yang diulang-ulang sedemikian rupa ya, sehingga mendapatkan loss score yang kecil. Nah, algoritma yang digunakan untuk mengoptimasi ini adalah algoritma backpropagation. Jadi merupakan algoritma inti dari deep learning, bagaimana cara mengoptimasi bobot ini sehingga menghasilkan loss yang kecil. Nah, apa yang dicapai dari algoritma deep learning sejauh ini sangat luar biasa ya. Salah satu penemunya kemarin mendapatkan Nobel tahun ini, tahun 2024 mendapatkan Nobel dalam bidang fisika, karena Nobel dalam bidang komputer tidak ada, adanya penghargaan yang disebut sebagai Turing Award. Nah, penerima Turing Award itu Profesor Geoffrey Hinton tahun 2024 ini itu menerima Nobel bidang fisika. Apa capaian dari deep learning ini sudah sangat luar biasa. Yang pertama ini merupakan untuk klasifikasi image ini sudah mampu mendekati kemampuan manusia untuk membedakan gambar ya. Kemudian juga untuk speech recognition, pengenalan suara juga mampu seperti level manusia. Begitu juga untuk
mampu mentranskripsi tulisan tangan. Kemudian juga ada peningkatan dalam kemampuan menerjemahkan secara menggunakan mesin menerjemahkan bahasa. Kemudian juga konversi dari teks menjadi suara, membantu pengembangan digital assistant yaitu Google Now, kemudian Amazon Alexa, dan juga di iPhone itu Siri, itu ada berbasis dari deep learning. Kemudian juga di kendaraan-kendaraan modern yang sangat canggih ini sudah mendekati kemampuan autonomous driving. Kemudian juga untuk advertising periklanan itu digunakan oleh berbagai pemain besar. Kemudian mampu juga meningkatkan hasil cari menggunakan web, mampu juga menggunakan tanya jawab menggunakan bahasa manusia. Dan juga permainan-permainan yang sangat sulit seperti chessboard Go ini juga sudah superhuman ya kemampuannya seperti ini. Ini adalah capaian yang dicapai oleh deep learning. Sudah ada mungkin orang akan menganggap bahwa ini algoritma ini akan mencapai human level general intelligence ya. Jadi kemampuannya sudah mendekati kemampuan umum manusia ya. Tapi itu sebenarnya suatu hype saja, masih jauh seperti itu walaupun memang sudah mendekati seperti itu. Nah, apa yang bisa dijanjikan dari AI ini sangat besar ya. Saya kira menggunakan deep learning ini kita akan bisa menyelesaikan beberapa masalah besar di dalam AI, terutama di pengenalan pola, sangat luar biasa kemampuannya. Saya kira ini yang bisa dijelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari deep learning. Berikutnya mungkin kita akan bahas model matematik yang lebih fundamental mengenai deep learning. Nah, kenapa kita sekarang menggunakan deep learning? Yaitu ada beberapa alasan, karena kita sudah memiliki hardware yang mumpuni untuk menggunakan algoritma ini. Kalau dulu mungkin menggunakan jaringan saraf tiruan yang merupakan basis dari deep learning itu layernya hanya 1 atau 2. Sudah itu tidak mampu dikembangkan lagi. Sekarang bisa sampai berpuluh, ratus, kemudian bisa menggunakan bahkan miliaran parameter ya. Sehingga ini dimungkinkan menggunakan algoritma ini. Kemudian juga tersedianya dataset dan benchmark ya. Jadi kita bisa menggunakan data-data besar untuk menggunakan algoritma ini. Kemudian juga ada peningkatan algoritma di dalam deep learning. Ini yang salah satu alasan kenapa perkembangan algoritma deep learning ini sangat baik ya. Pertanyaannya apakah ini akan berlangsung terus-menerus, bertahan? Mungkin ada beberapa ya pertimbangan ya. Yang bisa kita lihat di sini dari model dari kesederhanaannya ya, simplicity-nya ini kita dengan menggunakan deep learning kita tidak butuh feature engineering. Jadi kalau pada algoritma lama kita harus memilih fitur yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, dengan deep learning ini kita tidak perlu mencari fiturnya apa, nanti algoritma yang akan mencari fiturnya. Kemudian juga ada scalability. Jadi kalau kita bisa menggunakan deep learning ini menggunakan untuk problem yang kecil sampai yang sangat besar dengan menambah komputer atau terutama graphical processing unit ya, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan algoritmanya dengan hanya menambah hardware gitu. Kemudian juga versatile ya dan reusable. Jadi ini bisa modelnya kita bisa buat, kemudian kita bisa gunakan. Sebagai contoh, kalau Anda menggunakan OpenAI, kita bisa menggunakan model yang dibangun oleh perusahaan tersebut, kemudian kita bisa gunakan untuk problem kita sendiri ya. Ini adalah reusability dari model deep learning. Saya kira itu penjelasan mengenai pengantar deep learning. Terima kasih.